老七有儿媳妇嘞。我看看，哎呦，一看就是大家闺秀。来，你看看。等看完春晚，我再送你回宿舍。旧的不许，新的不来。 Setiap pengkhianatan adalah pelajaran, dan setiap luka adalah kekuatan. Dari seorang gadis sederhana yang terluka, dia pun bangkit dan menjadi bintang yang bersinar. Dari yang digosting berulang kali, dia pun bertekad menjadi artis paling terkenal di Cina. Inilah dia, Somewhere Winter. Film dimulai saat tahun baru di musim dingin. Ahran, seorang perempuan cantik dan pembawa acara terkenal di Cina, kini tinggal di Amerika. Dia memutuskan untuk pulang ke Beijing untuk menjenguk ayah mertuanya yang sedang kritis. 安老师，你怎么来了？爷爷病危，得回趟北京。什么时候啊？明晚10点的飞机。 Ahran mengajak putrinya yang bernama Xiaonen untuk menemani. Setibanya di Beijing, Xiaonen sangat sedih melihat kondisi kakeknya yang lemah. Dia menyalahkan ibunya karena tidak bisa menjaga kakeknya dengan baik. 你怎么知道他是怎么想的？当初如果不是你硬要把 Daddy 接回家，说不定他现在还活得好好的。哎，小念。 Sejak meninggal ayahnya 2 tahun lalu, Xiaonen memilih untuk menjauh dari rumah dan tidak berkomunikasi dengan ibunya. Di sisi lain, Yitian, seorang remaja tampan dari Taiwan, datang ke Beijing untuk mengunjungi rumah sahabat kakeknya. Di sini dia tidak tahu bahwa kakek yang dimaksudnya adalah kakek Xiaonen yang baru saja meninggal beberapa hari sebelumnya. 你是谁啊？我叫齐一天，这里是于振华教授的家吗？ 您来迟了，3天前过世了。 Kakek mereka telah bersahabat sejak puluhan tahun lamanya dan rutin berkirim surat untuk mengabari satu sama lain. Meskipun awalnya tidak saling mengenal, Yitian dan Xiaonen semakin akrab dan bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Mereka berbagi cerita tentang keluarga dan masa lalu mereka. Saat mereka menggali lebih dalam tentang keluarga masing-masing, sebuah rahasia mengejutkan pun terungkap. Ternyata ayah Yitian dan ibu Xiaonen memiliki hubungan yang lebih dari yang mereka duga. Xiaonen lalu cerita jika dia adalah anak dari seorang penulis dan profesor ternama dari Cina. Ayahnya berhasil memperkenalkan budaya Cina ke dunia luar. Sementara itu, Yitian, seorang remaja tampan dari Taiwan ini, adalah anak seorang fotografer. Dia menunjukkan kepada Xiaonen salah satu karya ayahnya yang sangat indah. Yitian juga memperlihatkan foto gelang kesayangan ayahnya yang tidak sengaja dia hilangkan. Saat melihat isi foto itu, Xiaonen terkejut melihat foto ibunya yang masih muda. Sometimes not knowing the answer is better than knowing it. Kisah menarik pun dimulai, membawa kita kembali kepada tahun 1991. 28 tahun yang lalu, pada masa itu seorang penyanyi terkenal tengah melakukan tur di Beijing. Penyanyi itu sangat diidolakan anak-anak muda termasuk Antran. Namun karena banyaknya penggemar yang ingin menonton konser, Antran tidak kebagian tiket. Di tempat yang sama, seorang pria sedang menunggu seseorang yang tidak kunjung datang. Akhirnya, pria memberikan tiketnya kepada Antran. Pria itu bernama Qi Xiao, namun kita panggil saja Jun agar lebih mudah. Konser pun dimulai, Ahran dan Jun mulai duduk bersebelahan. Mereka menikmati alunan musik yang merdu. Antran begitu terbawa suasana hingga berdiri di atas kursi dan ikut bernyanyi dengan semangat. Jun yang terpesona dengan Antran diam-diam memotretnya. Setelah konser itu, Antran ternyata sadar jika dia telah difoto dan meminta Jun untuk mengirimkan hasil fotonya dan memberikan alamat tempat tinggalnya. 我刚才看见你一直在拍照，照片能不能多洗份寄给我？那你把地址写给我吧。我要是看不到我偶像的演唱会，我会把照片寄给你的啊。谢谢。 Tak lama kemudian, Yu Feng sahabatnya datang untuk menjemputnya pulang. Sepulang dari konser itu, Antran menceritakan semua kejadian hari ini kepada sang sahabat.
Dia bercerita mungkin dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara itu, Jun telah ditunggu oleh kekasihnya yang bernama Chen yang sudah berada di rumahnya. Keesokan harinya, Antran dengan penuh semangat mendatangi pos penjaga untuk mengambil kiriman dari Jun. Namun sayang, kiriman itu tidak kunjung tiba. Hari demi hari dia terus menunggu kiriman itu, namun dengan hasil yang sama. Akhirnya ibu penjaga di sana memberi nasihat agar Antran tidak perlu berharap dengan hal yang memang tidak pasti. Mulai saat itulah Antran memutuskan untuk melupakan Jun dan tidak lagi menantikan kiriman foto darinya. 2 tahun berlalu, tepat tahun 1993, Jun yang telah berpisah dengan Chen kini mengunjungi rumah sahabat ayahnya yang bernama Profesor Yu. Saat mereka sedang asik bermain catur, takdir ternyata mempertemukan mereka kembali. Antran yang tidak menyangka akan bertemu Jun lagi, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Tatapan mereka bertemu dan kenangan manis saat konser di masa lalu. Sepulang dari rumah Profesor Yu, Jun meminta maaf karena belum mengirimkan fotonya. Dia menjelaskan bahwa alamat yang diberikan Antran sebelumnya hilang sehingga dia tidak bisa mengirimkan hasil foto itu. Antran merasa lega mendengar penjelasan Jun. Dia menyadari bahwa Jun memang benar-benar ingin mengirimkan fotonya. Keesokan harinya, Jun mengundang Antran untuk mengunjungi studio. Di sana dia menunjukkan hasil foto yang diambilnya saat konser malam sebelumnya. 独家珍藏。这位先生，你侵犯了我的肖像权。是啊，我在想我会为此付出代价呢。一般的写真照还有婚纱照的相册。 Sebelum Antran pulang, Jun meminta bantuannya untuk memberikan judul bagi karya fotonya. Di sini Antran merasa senang bisa berkontribusi dan membantu Jun dalam menciptakan karya yang lebih sempurna. Setelah pertemuan itu, mereka kembali menjalani rutinitas masing-masing. Antran kembali ke asrama kampusnya, tetapi malam itu dia merasa rindu dan mencoba menghubungi Jun. Namun saat telepon terangkat, suara seorang wanita yang mengaku sebagai istri Jun membuatnya terdiam. 请问齐先生在吗？我先生在洗澡，有什么事你告诉我，我转达给他。 Antran merasa terkejut dan bingung. Dia tidak menyangka bahwa Jun telah menikah. Ternyata wanita itu adalah Chen, mantan pacar Jun. Jun yang baru saja selesai mandi terkejut melihat kehadiran Chen di apartemennya. Merasa marah atas sikap Chen yang masuk tanpa izin, Jun langsung pergi dari tempat itu. 我跟前台说我是你老婆。不要给你脸，不要脸，不知道我什么时候做出来，我跟你讲。 Setelah merasa dikhianati, Antran memutuskan untuk mengirimkan tulisan yang telah diselesaikan sebelumnya. Dia merasa perlu untuk pulang kampung halamannya demi menghilangkan rasa sakit hatinya. Tepatnya setahun setelah kejadian itu, Antran kembali ke Beijing untuk mencari pekerjaan. Berkat bantuan Yu Feng yang telah menyiapkan CV tentang dirinya, Antran berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. 我先跟你说好消息啊，好消息呢是有一个报社，你只要通过他们的笔试和面试，真的？我对你从来都不敢不认真。 Malam itu, Antran dan teman-temannya merayakan keberhasilannya dengan pesta kecil-kecilan. Mereka bersyukur atas pencapaian Antran. Semua orang merasa bahagia melihatnya karena berhasil melewati masa-masa sulit dan kembali bangkit dengan semangat yang baru. Setelah pulang dari pesta, Antran menemukan surat dari Jun yang menyatakan bahwa dia telah mencarinya selama ini. 你电话找你好几遍了，这让你马上回话。一个姓齐的先生说是台湾人。Dalam surat itu terdapat nomor telepon yang membuatnya merasa penasaran. Meskipun dia telah berusaha melupakan perasaannya terhadap Jun, dia memutuskan untuk menelponnya dan jujur mengungkapkan alasan mengapa dia menghindar. Malam itu, saat Antran menelponnya, dia lalu mengatakan jika malam itu saat dia menelponnya, seseorang wanita menjawab dan mengaku sebagai istri Jun. 我哪来的太太？你开玩笑吧？ Tentu saja hal ini membuatnya kecewa. Namun di sini Jun membantah keras dan mengajak Antran untuk bertemu lagi. 明天下午2点，在我住的王府饭店，我们1楼要办一个宣传的活动，我是真的希望你来。拜拜。
Akhirnya mereka berdua bertemu. Namun bukannya meminta maaf terlebih dahulu, Jun justru memberikan sedikit uang kepada Antran sebagai tanda terima kasih atas bantuannya di masa lalu. Namun Antran menjadi salah paham. Dia menganggap bahwa Jun tidak memiliki perasaan kepadanya. Dia pun langsung pergi meninggalkan Jun. Jun terus mengejarnya hingga saat mereka berdua di lift, keduanya hampir berciuman. Going down. 下行. Antran yang telah berusaha melupakan Jun merasakan kembali getaran perasaan yang lama. Dia terpaku dan tidak tahu harus berbuat apa. Antran merasa bingung. Dia telah berusaha move on, tetapi pertemuan ini membuatnya kembali merasakan perasaan cinta. Pada suatu malam, Jun mengajak Antran ke sebuah toko CD musik. Jun membeli CD serta poster foto dari penyanyi favorit Antran. Lalu, Jun juga berjanji akan memberikan CD dengan tanda tangan langsung dari penyanyi itu suatu saat nanti. Baru saja merasakan indahnya cinta, keesokan harinya Jun memberitahu Antran bahwa dia akan pulang ke Taiwan untuk merawat sang ayah yang sedang sakit. Dia lalu memberikannya telepon agar tetap bisa berkomunikasi. Dia juga berjanji akan kembali ke Beijing di musim salju nanti. Di Taiwan, Jun merawat ayahnya setiap hari, namun mendapati ayahnya memaksanya untuk segera menikahi wanita yang sudah dipilih. Yaitu siapa lagi kalau bukan Chen. Di sisi lain, di rumah itu sudah ada Chen yang merencanakan pernikahan dengan Jun. Masalah bertambah ketika sekelompok preman datang menagih hutang karena kakak Jun yang terjerat kasus penipuan. Dalam kondisi itulah, Chen dan keluarganya yang telah membayar hutang itu. Beberapa waktu telah berlalu, Antran menunggu hingga musim dingin tiba. Namun tiba-tiba Jun menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Pada suatu hari, Antran pulang kerja seperti biasa. Namun hari itu terasa berbeda. Matanya tidak sengaja bertemu dengan tatapan Jun dari kejauhan. Hati Antran berdebar. Dia berharap ada kabar baik. Namun dengan berat hati, Jun menjelaskan bahwa bisnisnya mengalami kebangkrutan. 发生什么事了？明天一早就走。你告诉我。他中风了，可又在牢里闹事。我那合伙人趁我不在之后动了手脚。 Dia harus kembali ke Taiwan untuk merawat ayahnya yang sakit dan membangun usaha dari awal. Keputusan sulit ini membuatnya juga harus mengakhiri hubungan dengan Antran. Antran merasa kecewa karena selama ini dia setia menunggu Jun. Dia telah memberikan dukungan penuh hingga air matanya tidak bisa ditahan lagi. Dan dia pun pergi meninggalkan Jun. 该不会以为我跟你在一起是为了你的钱？ 当然不是。 那是什么？你跟我说呀！ 别逼我！ 我没逼你。 小安。 Keesokan harinya, Antran datang ke bandara dan dia berharap Jun bisa tetap tinggal. Namun, Jun tetap pada keputusannya. Dengan hati yang hancur, mereka akhirnya berpisah. 照顾好自己，我真的希望你幸福。我们这辈子就不要再见面了。 1 tahun berlalu, di musim dingin itu, Antran mengunjungi rumah Yu Feng dan mendapat kabar bahwa Jun telah menikah dengan Chen. 来看，老七有儿媳妇嘞！我看看，哎呦，一看就是大家闺秀。来，你看看。等看完春晚，我再送你回宿舍。 Antran masih belum bisa melupakan Jun dan kecewa mendengar kabar itu. Yu Feng selalu ada untuk Antran dan dia mencoba menghiburnya. Hingga akhirnya Antran memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan bermimpi menjadi seorang pembawa acara di stasiun TV. Dia lalu membuang handphone yang diberikan Jun sebagai tanda bahwa dia benar-benar akan melupakan Jun selamanya. Beberapa waktu berlalu, Antran memulai acara talkshow pertamanya yang ternyata acara itu dibawakan untuk mendapatkan rating terbaik di Cina. Tentu saja hal ini membuatnya menjadi pembawa acara yang sangat terkenal.
Namun suatu hari ketika Antran mendapatkan tugas menjadi host di sebuah acara di Taiwan, di sana takdir kembali mempertemukan mereka. Dia melihat Jun datang mengunjungi acara itu. Antran merasa kesal melihat Jun yang seperti parasit. Namun dia juga merasa bahwa dirinya belum bisa melupakan cinta pertamanya. Setelah acara selesai, Antran mencari keberadaan Jun dan akhirnya bertemu dengannya. Jun mengajaknya pergi ke sebuah taman dan memberitahu bahwa dirinya telah cerai dengan sang istri. Istrinya ingin melanjutkan karir sebagai artis dan tidak ingin memiliki suami yang tidak setara dengannya. Di kesempatan itu, Jun mengungkapkan perasaannya yang tulus kepada Antran. Sebagai tanda cintanya, dia juga memberikan sebuah gelang yang indah. Antran merasa sangat bahagia menerima cinta Jun. Setelah kembali ke Beijing, Jun menyusul Antran dan dia melamarnya. Malam itu dia menerima cinta Jun dan memberikan segalanya kepada Jun. Dan terjadilah inainu hingga pagi menjelang. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di pagi harinya, rumah orang tua Jun didatangi banyak wartawan karena media di Cina membongkar fakta bahwa Chen ternyata sudah menikah dengan Jun. Jun merasa khawatir dengan kondisi ayahnya dan memutuskan untuk kembali ke Taiwan. Antran berusaha mencegah Jun pergi, namun Jun tetap pada keputusannya. Hal ini membuat hati Antran hancur. Belum lagi dia harus menghadapi kesialan lainnya saat menjadi pembawa acara dengan bintang tamunya adalah Chen. Chen menyatakan di depan netizen bahwa dia masih mencintai suaminya dan ingin rujuk dengan Jun. Pengakuan Chen itu membuat hati Antran semakin hancur karena dia merasa dikhianati oleh dua orang yang terus menghancurkan hidupnya. Setelah acara berakhir, Antran duduk termenung di sudut ruangan. Hatinya terasa begitu berat memikirkan kisah cintanya yang selalu berakhir menyakitkan. Saat dia pulang, Yufeng tiba-tiba datang mengunjunginya. Dengan tulus Yufeng menawarkan bantuan dan ingin selalu ada untuk Antran. Namun di hatinya hanya ada Jun. Kita kembali ke masa sekarang. Setelah berbagai cerita tentang keluarga mereka, Hyun-yan akan segera berangkat ke Amerika dan melanjutkan studinya. Sementara Yi-tian akan pulang ke rumah kakeknya. Namun di malam yang sunyi, Hyun-yan menemukan sebuah foto lama ibunya. Dia terkejut melihat ibunya memakai gelang yang sama persis dengan gelang yang dimiliki ayah Yi-tian. Paginya Hyun-yan tidak jadi pulang ke Amerika, tetapi dia memutuskan untuk pulang bersama dengan Yi-tian ke Taiwan. Sesampainya di rumah Yi-tian, akhirnya dia bertemu dengan Jun. Dengan rasa penasaran, dia pun menanyakan kepadanya mengapa hubungannya dengan sang ibu tidak berjalan lancar. Jun pun mulai menjelaskan kisah sebenarnya yang terjadi pada tahun 1999. Pada suatu malam, Sen pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan dengan tiba-tiba mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Kekecewaan Sen sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1991 ketika Jun memberikan tiket konser miliknya kepada Antran. Setelah Jun pulang, Chen lah yang mengambil alamat Antran yang membuat Jun tidak dapat mengirimkan foto itu. Dari penjelasan Jun, dia menyadari bahwa hubungan antara ibunya dan Jun memiliki banyak luka yang belum sembuh. Namun, dengan kejadian ini, mereka berdua menjadi lebih memahami satu sama lain. Lalu saat Chen bertemu dengan Antran, Chen telah membohongi Antran. Dia mengaku hamil anak kedua dari Jun dan meminta kembali gelang yang pernah diberikan Jun kepadanya. Namun ketika Jun akan menjelaskan semua itu, Jun datang terlambat karena Antran telah memilih Yufeng yang lebih baik darinya. Yufeng selalu setia menemani Antran, dan itulah yang membuat Antran memilihnya.
Setelah mendengar penjelasan itu, Hyunian akhirnya menceritakan semua yang telah dia ketahui kepada Yitian. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk mempertemukan kembali kedua orang tua mereka. Setelah kembali ke Beijing, Hyunian memberikan tiket konser ibunya dan CD dari artis yang dulu dia idolakan, lengkap juga dengan tanda tangannya. Begitu pula dengan Yitian, dia pun melakukan hal yang sama kepada sang ayah. Singkat cerita, hari konser telah tiba. Jun hadir di konser itu dengan seikat bunga di tangan. Hatinya penuh harapan untuk bertemu kembali dengan Antran. Saat alunan musik dimulai, ingatannya kembali ke hari pertama mereka bertemu. Di tempat yang sama, Hyunian juga hadir. Dia berharap ibunya akan datang di konser itu. Saat dia menelpon ibunya, dia mendengar suara ibunya melantunkan lirik lagu dengan suara yang gemetar. Tak disangka, ternyata ibunya juga ada di konser itu. Namun, dia telah memilih untuk tidak pernah bertemu Jun lagi. Terkadang cinta mampu menyembuhkan luka yang paling dalam, tetapi juga dapat menjadi sumber luka jika tidak bisa disembuhkan. Dan film pun tamat.